Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Internasional, yakni mereview jurnal 4 yang berjudul Understanding Compensation Practice, Variation Across PIMS, The Impact of National Culture, atau memahami variasi praktik kompensasi di seluruh perusahaan, dampak budaya nasional. Sebelumnya, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nimade Dindawi Utami, NPM 18321211572. Baik, yang pertama, saya akan menjelaskan ringkasan tentang jurnal 4. Yang pertama yaitu ada judul Understanding Compensation Practice, Variation Across PIMS, The Impact of National Culture, atau memahami variasi praktik kompensasi di seluruh perusahaan, dampak budaya nasional. Ada nama jurnal, Journal of International Business Studies. Volume dan halaman, Vol 29, halaman 159 sampai 177, DOI 10.1057, garis miring, Volgrip Gibbs 8 4 90 030 pada tahun 1998. Dengan penulis Randall S. Kuller dan Nikolai Rogovsky. Reviewer, Anak Agung Istri Dwitya Deviani, NPM 004, Anak Agung Istri Anggita Putri, NPM 561, Nimade Sinta Dewata Tamala, NPM 562, Niloh Saniasih, NPM 573, Nimade Dindawi Utami, NPM 572, Eliada Rezaldi Sarjono, NPM 583, dan Iputu Gede Yoga Atnyana Putra, NPM 568, yang direview pada tanggal 8 April 2021. Yang pertama ada abstrak. Abstrak jurnal yang berjudul Conversation Practice, Variation Across PIMS, The Impact of National Culture ini berisi tentang bagaimana mengelola sumber daya manusia dengan metode yang berbeda, yaitu menyesuaikan budaya dengan negara pada perusahaan multinasional atau MNC, sehingga dapat memudahkan pembaca dalam memahami maksud jurnal ini. Perkenalkan, nama saya Nimade Sinta Tamala, NPM 18321211562, akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu pendahuluan. Di dalam pendahuluan ini menjelaskan tentang meningkatnya kompleksitas saat ini di lingkungan bisnis dan meningkatnya persaingan internasional membuatnya penting bagi perusahaan multinasional atau MNC untuk memanfaatkan semua kemungkinan sumber keunggulan kompetitif tradisional dan non-tradisional. Seperti yang disarankan oleh Schuller dan Macmillan 1984, MNC dapat memperoleh keunggulan kompetitif melalui penggunaan praktik SDM apapun, seperti pelatihan, kompensasi, atau penilaian selama perusahaan lain tidak dapat menduplikasi upaya mereka dengan mudah atau cepat. Dalam artikel ini, penjelasan budaya nasional untuk variasi praktik kompensasi lintas nasional disediakan, atau penjelasan ini sesuai dengan pemikiran sejumlah penulis termasuk Hennard 1982, Lawrence 1986, Hosted 1963, dan Newman dan Nolan 1996. Penelitian kami didasarkan pada asumsi bahwa agar MNC menjadi global kompetitif, sangat penting bagi mereka untuk mengenali hubungan ini dan menyesuaikan praktik konsumsi mereka dengan budaya spesifik dari negara tuan rumah tertentu. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Pada tujuan penelitian ini, penulis menjelaskan bahwa tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana hubungan antara dimensi budaya lintas negara dan praktik kompensasi yang berbeda di berbagai negara pada perusahaan MNC. Baik, perkenalkan, nama saya Anak Agung Istri Agung Anggita Putri, NPM 18321211561. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi yaitu metode. Metode pengambilan data yang digunakan oleh penulis ialah kuantitatif dengan instrumen penelitian melalui penyebaran kuesioner dan survei yang dilakukan di beberapa perusahaan multinasional di 24 negara, 3 kumpulan data besar. Lalu metode analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif, analisis regresi, dan analisis jalur dengan penyajian data berbentuk tabel. Selanjutnya ada hasil. Hasil keseluruhan dari analisis praktek kompensasi berdasarkan status dukungan yang signifikan secara statistik ditemukan untuk kedua proposisi
Kecenderungan untuk menggunakan sistem kompensasi berbasis senioritas dan berbasis keterampilan ditemukan berkorelasi positif dengan penghindaran ketidakpastian. Selanjutnya, untuk praktik kompensasi berdasarkan kinerja individu, 3 dari 6 proposisi didukung oleh dan 1 proposisi lagi didukung hanya untuk beberapa kelompok karyawan. Semua proposisi yang menghubungkan praktik kompensasi ini dengan dimensi individualisme didukung, atau meskipun hubungan yang melibatkan rencana bonus atau komisi individu ditemukan seperti yang diperkirakan hanya untuk staf administrasi dan tenaga kerja manual. Hasil untuk penghindaran ketidakpastian kurang mendukung hanya 1 dari 3 variabel. Praktik kinerja individu ditemukan terkait dengan penghindaran ketidakpastian. Tidak ada hubungan yang ditemukan antara penghindaran ketidakpastian dan penggunaan praktik bayar untuk kinerja pada praktik bonus atau komisi bayar individu. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu bagian yang ketiga. Untuk tunjangan dan program sosial, 4 dari 8 proposisi didukung penuh dan 4 lagi didukung hanya untuk beberapa kelompok karyawan. Hasil yang paling meyakinkan ditemukan untuk proposisi yang melibatkan dimensi maskulinitas, seperti yang diperkirakan. Maskulinitas tinggi tampaknya terkait dengan penggunaan tunjangan fleksibel yang lebih sedikit, program perawatan anak di tempat kerja, skema istirahat karir, dan program cuti melahirkan. Yang keempat, hasil untuk penghindaran ketidakpastian tidak menunjukkan dukungan yang kuat untuk proposisi penulis. Program penitipan anak di tempat kerja dan skema istirahat karir tampaknya terkait dengan penghindaran ketidakpastian, tetapi hanya untuk beberapa kelompok karyawan. Baik skema tunjangan fleksibel maupun program cuti melahirkan ditemukan secara signifikan terkait dengan penghindaran ketidakpastian. Yang kelima, hasil untuk rencana kepemilikan karyawan menunjukkan dukungan yang cukup kuat untuk semua hipotesis, kecuali untuk manajer dalam kasus hubungan dengan jarak kekuasaan. Dengan kata lain, rencana kepemilikan karyawan lebih mungkin ditemukan di negara-negara dengan individualisme yang lebih tinggi, penghindaran ketidakpastian yang lebih rendah, dan tingkat jarak kekuatan yang lebih rendah. Saya Eliade Saldi dengan NPM nama NPM 1632121 583. Baik, di sini saya akan membahas tentang kesimpulannya. Dalam artikel ini, penulisan mengeksplorasi sejumlah hubungan antara dimensi budaya dan praktik kompensasi tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya nasional memberikan penjelasan penting untuk perbedaan dalam pemanfaatan praktik kompensasi yang berbeda di berbagai negara. Meskipun hasilnya mengembirakan, penulis memandang temuan ini sebagai langkah pertama yang penting. Analisis tambahan yang substansial diperlukan karena keterbatasan penelitian ini. Karena kendala ketersediaan data, penulis hanya dapat menguji sejumlah kecil praktek kompensasi di sejumlah negara tertentu. Tidak mengherankan, bagaimanapun untuk melihat variasi budaya dalam praktek HL lainnya, jumlah dan pilihan negara yang diteliti tidak menjamin generalisasi temuan penulis untuk negara lain di dunia. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iputu Gedeyoga Adjana Putra, NPM 1832121 568. Di sini saya akan melanjutkan kesimpulan yang telah dibacakan oleh teman saya, yaitu penulis hanya melihat sejumlah praktik kompensasi STM khusus untuk kepegawaian, penilaian, dan kompensasi Metz-Duffy 1995 daripada bundelnya. Ada kebutuhan untuk membangun model dan program penelitian internasional yang akan mencoba membangun beberapa praktik STM yang berbeda, dan kemudian memeriksa hubungan antara dimensi budaya yang berbeda dan bundel praktik STM tersebut.
Mungkin saja praktik SDM tertentu terkait erat dengan praktik SDM lainnya. Dan interhubungan ini konstan lintas budaya dan perusahaan. Misalnya, dapat dikatakan bahwa MNC yang sangat menekankan pada perekrutan secara lokal selalu lebih peduli dengan pelatihan profesional karyawan mereka. Sementara MNC yang memindahkan perusahaan induk kebangsaan ke afiliasi asing selalu lebih peduli dengan lintas budaya. Penelitian personel mereka dalam literatur penelitian awal tentang hubungan antar ini tampaknya menjanjikan Kochan dan Osterman 1994, Metz-Duffy 1995, Huselit 1995. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Istri Diti Deviani, NPM 18321210004. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu yang terakhir, kelebihan dan saran. Di sini, penulis menambahkan tingkat kekhususan lain dengan menganalisis hubungan antara dimensi Hofstede dan praktik SDM tertentu. Hubungan ini diperiksa secara kuantitatif di 24 negara dan 3 kumpulan data besar. Sejumlah proposisi berbasis teoritis dikembangkan untuk memeriksa hubungan antara dimensi budaya masyarakat dan praktik kompensasi SDM tertentu dari perusahaan. Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh budaya nasional jika kita mengontrol faktor-faktor ini. Mengingat peringatan ini dan saran untuk penelitian lebih lanjut, hasilnya sugestif tentang pentingnya budaya nasional untuk bagaimana perusahaan mengelola sumber daya manusia mereka. Untuk MNC yang berusaha untuk beroperasi sebagai satu perusahaan, hasil ini mungkin menyarankan bahwa mereka mengembangkan kebijakan SDM umum yang luas, seperti pengakuan kontribusi kinerja dalam remunerasi skema dan kemudian memungkinkan afiliasi asing mereka untuk menetapkan praktik SDM yang lebih spesifik, misalnya remunerasi individu berdasarkan kinerja daripada remunerasi tim berdasarkan kinerja. Mempengaruhi pertimbangan ini tentu saja adalah sejauh mana perubahan budaya dan dampak relatif budaya dalam kaitannya dengan faktor lain, seperti hukum nasional, kondisi ekonomi, dan adat istiadat sehingga menjadi sensitif dan waspada terhadap tingkat kelenturan budaya mungkin penting dalam memungkinkan MNC mendapatkan keunggulan kompetitif melalui aktivitas HRM mereka. Sekian presentasi dari kelompok 2, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.